Ya, KKP ini PKK yang fix ikut ya untuk kegiatan MPA atau masih ada yang belum join deh. Masih ada yang belum join sih Kak. Sekarang masih sebentar kami chat. Ada juga beberapa yang memang izin nggak bisa hadir, ada yang pergi gereja dan ya sebagian besar karena pergi gereja sih Kak. Jadi rencananya bakal kami record dulu sekarang Kak sambil kami collab. Oh iya, oke. Iya, nanti kalau up saja nah, siapa tahu mereka bisa join setelah selesai gereja atau nanti kalian share terkait recordnya. Ya, saya mulai misalnya ya teman-teman. Jadi untuk temanya MPA kali ini berlabuh dalam pengharapan, percaya kepada Tuhan dalam setiap musim. Eh, Ya sebenarnya kalau misalnya teman-teman melihat renungan kali ini itu dia tidak terlalu berat materinya sebenarnya ya, tapi memang mendalam karena dia tidak hanya membahas soal pengharapan, tapi dia juga membahas soal percaya. Nah, kalau dilihat dari apa yang mau teman-teman panitia sampaikan ke teman-teman mahasiswa baru, kayaknya kita nanti itu, eh, kalau misalnya teman-teman ingat kembali bahwa Malam Bina Akrab itu adalah suatu kegiatan yang kita buat untuk menyambut teman-teman angkatan 2025, adik-adiknya kita yang baru bergabung dalam persekutuan. Jadi secara simbolis kita menerima mereka itu melalui MPA. Karena sebenarnya dari kemarin-kemarin itu sudah diajak untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan persekutuan. Eh, tapi secara resmi dan simbolisnya itu kita mengajak mereka mengikuti kegiatan Malam Bina Akrab. Nah, karena mereka mahasiswa baru, eh, jadi dalam perenungan kali ini itu kita mau menyampaikan ke mereka bahwa dalam perkuliahan eh, itu adalah perjalanan baru yang tidak luput dari dinamika. Jadi banyak hal yang menjadi apa ya, menjadi hal yang bisa menimbulkan ketidakpastian dalam perjalanannya kita sebagai mahasiswa. Itu yang pertama yang perlu teman-teman ingat. Jadi adik-adiknya kita ini adalah mahasiswa baru yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di perkuliahan. Nah, yang perlu kalian pahami, berikan berikan masukan ke adik-adiknya kalian bahwa perkuliahan itu adalah hal yang dinamis, tidak 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 tetap, maksudnya tidak monoton gitu ya. Dinamis baik itu dalam perkuliahannya, dalam pergaulannya, bahkan mungkin nanti dalam pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal, di pengantar ke adik-adiknya teman-teman itu, teman-teman perlu sampaikan bahwa mereka ini masih dalam masa transisi, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan eh, kehidupan perkuliahan. Jadi kan mereka dari SMA mungkin jauh berbeda ya, jauh berbeda dengan apa yang terjadi di perkuliahan. Entah itu dari pelajarannya kah, pergaulannya kah. Mungkin pada saat mereka SMA itu tidak terlalu banyak eh, orang-orang dari luar, misalnya teman dari lingkungan itu saja. Tapi di perkuliahan itu mereka melihat dari semua kita. Banyak yang datang mungkin dari wilayah yang berbeda, dari suku yang berbeda, sehingga perlu penyesuaian dalam masa transisi itu. Nah, setelah nanti masuk dalam hal itu, teman-teman baru masuk dalam perenungannya bahwa dalam dalam perjalanannya nanti banyak hal yang bisa memunculkan eh, stres mungkin, terus yang tadinya semangat semangat sekali untuk perkuliahan di awal semester baru itu lama-lama mungkin mulai turun,
eh, pada saat mulai membaur itu ada perasaan takut untuk tidak diterima dalam eh, pergaulannya, atau mungkin teman-teman pernah dengar yang homesick, yang takut atau mungkin merasa sendirian saat berada di tanah rantau, gitulah bahasanya. Nah, dari situ teman-teman boleh masuk di dalam perenungan ini. Pengharapan dalam Kristus adalah fondasi yang kokoh bagi setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Seperti tadi yang aku bilang di awal tuh, kalau misalnya perkuliahan itu adalah hal yang dinamis. Dalam artian, dalam prosesnya itu tidak ada hal yang pasti yang bisa kita lakukan deh. Nah, dari situ nanti berikan pemahaman soal Alkitab. Ini kan ada ayat Alkitab Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Nah, teman-teman eh, boleh di awal sebelum masuk dalam perenungan dan pertanyaan harus dibaca dulu ini notes-nya. Jadi teman-teman ajak adik-adiknya untuk baca Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Terkait teknis membacanya itu tergantung dari teman-teman. Teman-teman mau suruh adik-adiknya teman-teman untuk baca satu ayat satu orang atau dua ayat orang. Yang jelasnya pada saat kalian grup itu kalian membaca dulu nats ini, karena nats ini akan membantu teman-teman dan adik-adiknya teman-teman untuk memahami dan menjawab pertanyaan 1 sampai 3. Sebenarnya 1 sampai 2 sih, karena yang ketiga ini adalah uh, nah pengharapan akan membantukan kita untuk menghadapi ketidakpastian yang ada dalam hidupnya kita. Ketidakpastian ini adalah hal yang pasti. Jadi ketidakpastian itu adalah hal yang pasti yang akan kita dapatkan. Tapi eh, kenapa itu bisa menjadi pasti? Kenapa kita bisa melalui itu? Karena ada pengharapan. Nah, pengharapan ini bukan cuma perasaan dan bukan cuma harapan bahwa kita akan kayak gimana ya? Bukan harapan keberuntungan gitu ya. Tapi dia adalah hal-hal yang betul-betul kita dijanjikan sama Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan itu, pengharapan itu bagi kita. Itu adalah hal yang pasti yang kita pegang dalam ketidakpastiannya kita dalam kehidupan ini. Yang kita kuat untuk melewati ketidakpastian adalah pengharapan. Eh, karena kita punya pengharapan, kita jadi stabil. Apapun yang terjadi di samping kiri kanannya kita, depan belakangnya kita, tapi itu namanya pengharapan. Jadi kita tetap stabil untuk melewati badai itu. Nah, nanti uh, kalau misalnya teman-teman PKK lihat tuh yang di-share di grup-grup itu yang uh, apalagi countdownnya MPA ada di situ, teman-teman lihat semacam gambar, ada satu benda yang paling mencolok di situ yang teman-teman bisa lihat. Benda itu adalah jangkar. Benda itu adalah jangkar. Jangkar itu sebenarnya di sini dia membahas soal kapal. Nah, jadi dia akan eh, bersambung dari berlabuh. Berlabuh itu. Dia adalah jangkar. Eh, sebenarnya jangkarnya ini kita anggap sebagai kiasan. Nah, kiasan eh, yang artinya itu menetap, bersandar, menetap dan bersandar. Kalau teman-teman lihat jangkar itu, kalau saya tidak salah, nah, jangkar itu adalah alat yang digunakan untuk membantu kapal pada saat dia butuh sandaran.
pada saat dia butuh kekuatan untuk tetap stabil di lautan yang ombaknya kencang, ombaknya besar. Nah, jangkar itulah yang membantu kapal untuk tetap stabil. Nah, makna kiasannya sebenarnya ini adalah menaruh harapan dan pegangan hidup kepada Kristus. Jadi menaruh harapan dan pegangan hidup kepada Kristus. Jadi berlabuh ini berarti bahwa eh, nantinya mereka menempatkan seluruh iman, iman, ketenangan hati kepada Kristus. Jadi betul-betul dalam proses berjalannya itu eh, perkuliahannya nanti mereka kuat untuk melewati itu dengan cara menempatkan imannya mereka kepada Kristus. Jadi bukan kepada hal-hal lain. Apapun musimnya, entah itu mereka berhasilkah, entah itu mungkin Tuhan memberikan rencana supaya mereka belajar lebih lagi, atau mungkin eh, kayak misalnya ada ketakutan, kesedihan, atau mungkin mereka merasa gagal dalam proses perkuliahan, mereka tetap stabil karena mereka punya punya iman itu diletakkan di Kristus. Jadi tidak diletakkan pada perasaan, tapi dia diletakkan pada Kristus itu sendiri. Nah, kalau teman-teman PKK ingat, pada saat teman-teman melakukan PI, kalau kalian perhatikan itu buku kuning yang kalian share ke teman-teman mahasiswa baru, di situ ada perumpamaan yang kereta-kereta itu. Eh, Intinya ada iman dan perasaan. Nah, perasaan itu tidak bisa menjadi tolak ukurnya kita deh. Perasaan itu. Jadi tolong sampaikan nanti ke adik-adik bahwa dalam menjalani proses kehidupan itu kita sebagai manusia adalah makhluk yang punya perasaan. Oke, kita mengakui itu. Tapi dalam berjalannya kehidupan tidak serta-merta bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupannya kita itu kita gantungkan pada perasaan. Tapi teman-teman perlu menyampaikan ke kakaknya kalian bahwa pengharapan dan hal-hal lain yang kita hadapi dalam kehidupannya kita dalam setiap musimnya itu entah itu senang, sedih, susah, itu harus kita gantungkan pada Kristus. Iman kita pada Kristus, bukan ke tempat lain. Iman itulah nanti yang akan memampukan kita untuk menetapkan jangkar yang baik pada saat kita berlabuh. Jadi, eh, intinya sebenarnya bagaimana kita memahamkan ke mereka bahwa pengharapan itu adalah fondasi yang kokoh dan dia adalah tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjaga dirinya kita dari perasaan-perasaan, dari kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian pada saat kita letakkan itu dalam imannya kita kepada Kristus. Nah, lanjut ke paragraf yang kedua. Pengharapan sejati sangat penting dalam karena ia menjadi penopang saat kekuatan manusia mencapai batasnya. Kita adalah manusia yang kita bisa sampai ke batasnya kita deh. Entah itu batas stres, batas menghadapi tangan, ketidakpastian, atau pada saat kita menghadapi yang namanya keputusasaan. Pengharapan itu yang akan memampukan kita untuk menghadapi dan menopang kita untuk bisa melalui semuanya itu dengan baik. Di situ ada ayat yang mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa ketika jiwa mulai gelisah, jawabannya bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi kembali menaruh harapan kepada Tuhan.
Dalam pengharapan inilah kita menemukan kekuatan baru, ketenangan batin, dan sukacita yang tergantung pada tidak yang sukacita yang tidak tergantung pada situasi. Jadi itu poinnya. Yang pertama adalah pengharapan itu eh, memampukan kita untuk melewati setiap musim hidup, dan pengharapan ini juga yang akan menjadi penopangnya kita saat kita sudah mencapai batasnya kita. Jadi itu yang perlu teman-teman tekankan ke adik-adiknya kita nanti. Boleh share ke atas sedikit deh yang pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan pertama dan kedua. Ini yang perlu didiskusikan mendalam nanti sama teman-teman dengan AKK-nya teman-teman. eh, Teman-teman PKK, khususnya teman-teman PKK yang baru diutus kemarin, yang pertama kali baru akan mengikuti small group secara offline toh, karena kemarin lihat pada saat sosialisasi PKK itu dia dilakukan secara online. Jadi mungkin ini pertama kalinya teman-teman akan bertemu dengan kakaknya teman-teman. Saat menjelaskan nanti deh, kalian tidak perlu takut. Mungkin pada saat ini saya memberikan penjelasan sedikit terkait renungan, tapi sedikit kegiatan. Saya mau teman-teman ambil waktu sendiri untuk membaca dan mendalami lebih dalam terkait perikop ini dan tema ini. Usahakan eh, waktu pribadinya teman-teman itu teman-teman pakai untuk merenungkan lebih dalam terkait pengharapan ini. Karena nanti pada saat mungkin teman-teman menyampaikan memang berdasar pada nats yang sudah diberikan panitia. Teman perlu juga menyampaikan penjelasan yang mungkin bisa lebih mudah adik-adik 2025 itu tangkap. Karena kan nanti small groupnya itu tidak terlalu panjang waktunya gitu. Nah, eh, pada saat teman-teman mengambil waktu itu, nanti saat di small group, mungkin ini sudah disampaikan sama teman-teman Komisi KPI, nah, bahwa di saat nanti di small group itu, pada saat adik-adiknya kalian menjawab pertanyaan ini, dari situ teman-teman bisa melihat bagaimana kayak contohnya perjalanan imannya. Kita tidak menjustifikasi, nah, tapi itu akan membantu teman-teman untuk melihat, oh, sepertinya adikku yang ini butuh saya berikan pemahaman seperti ini. Kayak gitu. Jadi, kita harus memahami dengan baik bagaimana kondisinya mereka. Contoh yang paling mungkin teman-teman sharingkan pada saat itu, bagaimana perkuliahannya beberapa minggu yang sudah mereka lewati. Adakah perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan-perasaan yang mungkin kayak gugup, atau mungkin kayak masih butuh penyesuaian karena mereka berada di lingkungan baru. Nah, teman-teman, itu yang teman-teman perlu tanyakan pada saat di awal-awal nanti. Supaya pada pertanyaan yang pertama ini, eh, kan tadi sudah dibilang kalau misalnya harapan sejati itu yang akan memampukan kita, yang akan menopang kita pada saat kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya kita, atau hal-hal yang tidak sesuai, yang sudah tidak sesuai dengan kemampuannya kita. Contohnya kayak stres, takut, eh, atau mungkin perasaan kesepian dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa kaitkan ke situ. Teman-teman boleh sampaikan kalau misalnya pengharapan itu adalah fondasi. Pengharapan itu adalah eh, hal yang bisa kita jadikan pegangan. Tapi pengharapan itu pengharapan yang ditaruh dalam Kristus. Bukan berharap pada hal-hal lain di luar imannya kita kepada Kristus. Kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apakah yang dikatakan bacaan tersebut tentang harapan? Sebenarnya
pertanyaan pertama ini tuh Dek, sudah terjawab di perenungan pertama sama perenungan yang kedua. Pengharapan dalam Kristus adalah fondasi yang kokoh bagi setiap orang percaya dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Ibrani 6 ayat 19 menyebutkan bahwa pengharapan sejati itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, di mana dia menjadi gambaran bahwa pengharapan kepada Kristus membuat hati dan jiwa kita tetap stabil di tengah badai kehidupan, seperti kapal yang berlabuh dan menempatkan dirinya pada pelabuhan yang aman. Demikian juga orang percaya yang menaruh hidupnya kepada Kristus tidak mudah goyah, tidak hanyut oleh tekanan dunia, dan tetap berdiri dalam keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas setiap musim kehidupan. Itu sebenarnya yang Ibrani 6 ayat 9 ini mau sampaikan. Jadi sebenarnya ada nih jawabannya di sini. Jawaban yang teman-teman bisa renungkan nanti sama-sama atau teman-teman PKK tambahkan dari jawabannya adik-adiknya kalian. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi sebenarnya tuh idealnya saya membuat renungan ini teman-teman membaca dulu. Jadi nanti teman-teman membaca dulu natsnya yang dari Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Kemudian eh, setelah itu teman-teman baru menjawab pertanyaan 1, 2, 3 ini, baru kemudian masuk dalam bahan perenungannya. Jadi secara tidak langsung teman-teman kan persiapan secara pribadi nanti. Nah, di sini juga sudah tergambar nih apa yang perlu teman-teman sampaikan. Nanti teman-teman sisa tambahkan atau luruskan jawabannya adik-adiknya teman-teman yang mungkin kayak, oh ini yang masih perlu saya luruskan dari pemahamannya mereka terkait pengharapan. Kayak gitu. Eh terus untuk untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus memiliki pengharapan dalam menghadapi setiap musim dalam kehidupan kita? Nah, pertanyaan yang kedua ini istilahnya pertanyaan terbuka nih. Tergantung dari eh, bagaimana teman-teman mahasiswa baru nanti tuh memahami dengan baik pertanyaan yang pertama dari perenungan itu juga. Tapi kalau untuk teman-teman PKK, itu ada nih sebenarnya jawabannya di yang paragraf kedua. Itu pengharapan sejati sangat penting dalam kehidupan karena dia menjadi penopang. Dia menjadi penopang pada saat kita mengalami musim-musim yang uh, tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupannya kita. Jadi uh, musim yang menghadapi setiap musim ini, uh, musimnya itu deh merujuk ke fase-fase kehidupan yang contohnya nah, sukacita, ketakutan, kesedihan, keberhasilan, gagal, terus pada saat merasa kesepian. Jadi itu arahnya ke perasaan, perasaan yang dialami oleh kita sebagai manusia, khususnya nanti pada saat mereka mengikuti atau menjalani kehidupan perkuliahan. Kira-kira dari pembacaan itu dan dari diskusinya kalian di pertanyaan pertama, harusnya pertanyaan kedua ini sudah bisa mereka jawab. Karena kan mereka sudah paham kalau pengharapan itu adalah fondasi. Jadi karena dia menjadi fondasi, dia juga menjadi penopang. Maka dari itu sebagai penopang kita untuk menghadapi setiap hal yang menjadi ketidakpastian dalam kehidupannya kita. Terus poin yang paling pentingnya lagi itu yang di bawah. Dalam pengharapan inilah kita menemukan kekuatan baru, ketenangan batin, dan sukacita yang tidak tergantung pada situasi. Jadi nanti disampaikan juga bahwa pengharapan dia
imannya kita sebagai orang percaya itu, sebagai orang Kristen, harusnya tidak tergantung pada situasi. Contohnya, misalnya kita merasa sedih, atau misalnya kita rasa gagal, kemudian kita bilang, oh, Tuhan Yesus, kenapa saya gagal? Kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk gagal? Kemudian kita sudah tidak menggantungkan imannya kita kepada Kristus. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak boleh. Jadi apapun sebenarnya situasi dan kondisinya kita pada saat itu, iman itu adalah hal yang tidak boleh kita ganggu gugat. Karena iman itu sendiri yang akan memampukan kita melewati setiap proses dalam kehidupannya kita. Maka dari itulah eh, iman dan pengharapan ini perlu kita letakkan dalam Kristus, bukan di tempat lain. Eh, saya lupa, hampir lupa. Tolong disampaikan juga nanti kalau pengharapan ini kita letakkan dalam Kristus, bukan ke tempat lain, bukan ke orang lain, bukan ke teman-temannya kita, bukan ke keluarganya kita, bukan ke siapapun itu, tapi kita letakkan pada Kristus. Karena pengharapan ini adalah hubungan pribadi kita dengan Kristus. Bagaimana imannya kita juga menjadi hubungan pribadi dengan Kristus, begitu pula pengharapan itu. Jadi dia seharusnya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Karena itu yang akan menguatkan dan menentukan kita. Terus um, yang selanjutnya itu boleh share, boleh ke atas sedikit. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga eh, ini opsional ya. Teman-teman mau tanyakan di awal atau di akhir. Jadi pertanyaan pertama, kedua dulu, kemudian teman-teman langsung lanjut ke apa? Ke perenungan ini. Setelah itu teman-teman baru tanyakan pertanyaan ketiga itu boleh. Karena mungkin pertanyaan yang ketiga ini dia akan apa ya? Akan cukup lama kalau misalnya dibahas gitu. Saya masuk pertanyaan yang ketiga ini kalian letakkan di akhir saja setelah pertanyaan baca baca tanya kedua, kemudian baca renungan yang di buku acara. Setelah itu baru lanjut ke pertanyaan ketiga. Boleh begitu. Tapi kalau kalian mau tanyakan juga di awal bersamaan dengan pertanyaan satu dua, baru masuk ke perenungan itu bebas dari teman-teman yang eh, lakukan atau atur dengan baik waktunya. Karena agak KKPI berapa lama waktunya ini deh untuk small group yang pertama. Yo, nanti KKPI coba tanyakan ke acara nah biar teman-teman PKK bisa sesuai juga waktunya nanti. Ya, itu untuk small group yang pertama deh. Pertama tuh fokusnya sebenarnya menyampaikan teman-teman mahasiswa baru bahwa dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa itu kita akan menghadapi banyak realitas yang berubah, banyak hal yang berubah dalam masa-masa transisi itu. Eh, dalam masa transisi itu pun bisa jadi ada jatuh bangun atau mungkin dalam perjalanannya nanti perkuliahannya banyak jatuh bangun yang mungkin bisa kita alami karena
hidup itu adalah hal yang penuh ketidakpastian. Tapi sebagai orang percaya kita punya pengharapan. Yang pengharapan inilah yang akan mengokohkan kita untuk menghadapi setiap musim yang ada dalam kehidupannya kita nanti. Jadi apapun situasi dan kondisi yang akan kita hadapi, pengharapan ini sebagai jangkarnya kita, sebagai apa ya, tambatannya kita untuk dapat pelabuhan yang aman. Jadi itu yang perlu teman-teman sampaikan. Sama kenapa pengharapan itu penting, karena dia yang menjadi pondasi dan penopang. Di mana-mana kalau misalnya kita mau bangun rumah, mau bangun apapun itu kita butuh pondasi. Maka itu harapan dan fondasinya kita untuk melewati musim yang mungkin akan kita dapatkan pada saat kita berlayar kapalnya kita sebelum kita eh, berlabuh. Itu untuk eh, small group yang pertama. Dari sini apakah ada yang teman-teman mau tanyakan? Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang tidak dipahami, boleh hubungi KKPI pertanyaannya, atau mungkin butuh kayak penjelasan tambahan, boleh hubungi KKPI, atau boleh hubungi saya langsung secara pribadi deh, supaya dibantu untuk bisa kita diskusikan sama-sama yang menjadi pertanyaannya teman-teman. Ya, kalau saya tidak ada, boleh kita lanjut ke small group yang kedua deh, saat teduh pertama. Scroll coba ke bawah, sih. Oke, naik kembali deh. Ya, teman-teman, untuk saat teduh yang kedua ini, dia agak, saat teduh yang pertama, ini dia agak berbeda Ki dengan yang tadi yang di atas. Yang tadi yang di atas itu kan kita pertamanya bertanya, toh. Nah, yang saat teduh yang pertama ini, maksudnya di small group yang kedua ya, small group yang kedua itu kita membaca dulu ini Tokorut, kisah hidupnya ini Tokorut, sama eh, bagaimana Tokorut melewati setiap hal yang terjadi, setiap musim yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kalau misalnya teman-teman baca, sebenarnya agak panjang ini Ruth, kalau misalnya kita mau bahas. Tapi eh, yang paling penting di sini, bagaimana teman-teman nanti menyampaikan, membantu adik-adiknya teman-teman untuk mendapatkan sebenarnya apa yang Tokorut ini, eh, yang dari Tokorut ini apa yang bisa kita teladani, dan kira-kira apa yang bisa mereka lakukan ke depannya. Hmm, ini Tokorut adalah tokoh yang dipilih oleh teman-teman panitia sebagai eh, tokoh yang bisa kita teladani. Kalau misalnya teman-teman baca nanti Rut 1, ayat 1 sampai 22 itu dia membahas sebenarnya tokoh Rut ini. Tapi dia fokusnya itu kita akan menitik beratkan pada Ruth yang saat itu dia menghadapi musim yang berat dalam kehidupannya, di mana pada saat itu Ruth itu ditinggal mati sama suaminya, kemudian dia berada di satu bangsa yang berbeda dengan dia. Jadi dia merasa bahwa saya asing di tempat ini. Dia merasa sendiri pada saat itu karena suaminya meninggal. Dan dia merasa bahwa karena hal itu masa depannya itu suram. Masa depannya itu kayak yang Ruth lihat dari kacamatanya sebagai manusia pada saat itu, dia adalah orang yang gagal dalam masa depannya. Nah, pada saat itu Ruth Ruth sebenarnya punya pilihan.
pada saat itu Ruth punya pilihan untuk kembali ke tempatnya. Dalam artian dia bisa kembali ke kampung halamannya, kemudian dia bisa mulai hidup baru di sana. Karena kan kalau misalnya kita lihat dia ditinggal mati sama suaminya, terus jadi perempuan yang asing. Harusnya di tengah ketidakpastian itu, Ruth mungkin secara manusiawi dia bisa pulang ke kampungnya sendiri dan dia bisa memulai hidup baru di situ. Tapi pada saat itu Ruth mengambil keputusan besar. Dia memilih untuk tetap setia sama mertuanya. Jadi dia tetap setia sama mertuanya, di mana kalau misalnya teman-teman baca nanti di situ ada di Rut 1 ayat 16, Rut itu bilang, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di situ, kata-kata itu bukan hanya sebagai janji emosional, tapi pengakuan iman dari Ruth. Kayak Ruth tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dia tidak tahu bagaimana nasibnya sebagai orang asing. Dia tidak tahu nasibnya sebagai seorang janda di tengah-tengah tempat yang dia tidak mengenal siapapun kecuali mertuanya dan suaminya pada saat itu. Tapi dia mau menyatakan imannya bahwa Allah yang menyertai Naomi, mertuanya adalah Allah yang akan memelihara dan menyertai dia juga. Jadi itu adalah salah satu deklarasi iman dari Ruth bahwa saya percaya pada Allah yang menyertai Naomi, mertuanya itu adalah Allah yang akan menyertai juga saya. Walaupun mungkin saya berada di negeri antah berantah, saya menjadi janda, saya tidak punya tumpuan lagi, suamiku sudah meninggal, tapi saya percaya bahwa Allah akan memelihara dan membimbing saya. Nah, itu adalah harapan. Naomi menaruh pengharapannya kepada Kristus. Naomi menaruh pengharapannya kepada Allah yang juga menyertai, Ruth menaruh pengharapannya kepada Allah yang menyertai Naomi. Nah, dari situ juga kita bisa tangkap kalau misalnya Ruth ini uh, yang tadi di atas dia tidak menggantungkan pengharapannya kepada situasi dan kondisi yang dia hadapi. Jadi dia tetap tenang dan stabil karena dia tidak menggantungkan itu pada kondisi-kondisi yang dia hadapi saat itu. Eh, Walaupun mungkin dalam perjalanannya ini sulit sekali kita lakukan, kayak tetap tenang di tengah situasi dan kondisi yang seperti itu, tapi kita tetap harus belajar kalau misalnya karena kita punya pengharapan, pengharapan itu menjadi pondasinya kita, menjadi kekuatan baru bagi kita untuk membantu kita melewati hal-hal yang eh, situasi dan kondisinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Terus dari sini juga eh, ya sorry nah teman-teman tadi ada gangguan sedikit. Dari sini juga kita belajar bahwa Ruth itu setia dan dia menyerahkan masa depannya sepenuhnya itu kepada Allah yang ia tahu akan memulihkan hidupnya. Nah ini juga yang perlu teman-teman nanti tekankan ke adik-adiknya teman-teman bahwa sebenarnya dalam perjalanannya mungkin tadi tuh yang banyak sekali kita bahas soal hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi sebenarnya pada saat kita menyerahkan masa depannya kita kepada Kristus, kepada Allah, apalagi kita adalah tenaga medis. Tenaga medis itu tidak gampang, baik itu dalam perkuliahan, dalam artian periklinik, klinik,
pada saat kita kerja dan sebagainya itu tidak mudah. Tapi pada saat kita menyerahkan masa depan kita kepada Allah, Allah sendiri yang akan membantu kita untuk memelihara mimpi-mimpi itu, memelihara rencana-rencana itu, memelihara cita-citanya kita, dan memulihkan hidupnya kita di saat mungkin kita ada di situasi dan kondisi yang berat. Contohnya kita merasa gagal, kita merasa tidak mampu, kita merasa stres. Di saat itulah Allah, eh, pada saat kita menyerahkan itu semua ke dalam tangan pengasihannya Allah, Allah bisa memulihkan hidupnya kita. Nah, terus hmm, terus poin pentingnya kembali eh, yang perlu juga disampaikan di sini, nah teman-teman bisa lihat pada saat eh, di paragraf pertama ini, pada saat itu kan eh, suaminya Ruth itu meninggal, terus dia berada di bangsa yang asing. Nah, pada saat itu Ruth membuat keputusan besar untuk tetap ikut pada mertuanya. Dibanding dia pulang, dibanding dia pulang ke kampung halamannya sendiri, yang dimana itu adalah zona nyamannya, tapi Ruth mau untuk mengambil keputusan penting di mana dia tetap setia menyertai mertuanya. Dia tetap setia sama-sama dengan mertuanya. Nah, ini boleh disampaikan bahwa pada saat kita mungkin mengalami tekanan di dunia kampus, eh, pada saat mungkin kayak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauannya kita, kita bisa memilih untuk tetap berada di zona nyamannya kita. Misalnya, kita dikasih tanggung jawab, nanti boleh disampaikan ke adik-adiknya. Nanti saya adik-adiknya kita dikasih tanggung jawab secara pribadi, kita dikasih tanggung jawab. Tapi eh, tanggung jawab itu banyak tekanannya. Contohnya nih kayak ikut kepanitiaan. Contohnya entah itu kepanitiaan dalam persekutuan kah atau kepanitiaan dalam dunia kampus. eh itu kan penuh dengan, ya kita nggak bisa bilang penuh dengan tekanan sih, tapi kalau teman-teman rasakan mungkin pernah join dalam kepanitiaan, itu kan ada hal-hal yang perlu dikerjakan. Nah, eh, kita selalu punya pilihan untuk kembali ke zona nyaman. Tapi sebenarnya eh, dalam perjalanannya di tengah tekanan itu, Tuhan tidak mau kita berleha-leha berada di zona nyamannya kita. Tapi Tuhan mau supaya kita memahami bahwa di luar zona nyamannya kita pun Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dengan catatan bahwa kita tidak mengandalkan dirinya kita sendiri. Tapi kita betul-betul menaruh pengharapannya kita, menaruh segala hal yang ada dalam kehidupannya kita itu kepada Kristus. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya kita sendiri. Jadi pada saat kita keluar, kita punya pilihan untuk kembali ke zona nyaman, kita seharusnya tidak melakukan itu, tapi dalam tekanan yang kita alami, kita mau untuk meletakkan harapannya kita, meletakkan eh, eh, apa ya, semacam meletakkan harapan dan pegangannya kita itu ke Kristus, supaya kita tidak terombang-ambing. Terus eh, kembali lagi ke yang tadi, nah, pengharapan bahwa eh, pengharapan pada Kristus itu akan memampukan dan membuat kita mampu untuk menjalani keputusan berani yang kita ambil. Keputusan keputusan itu sebenarnya bisa juga mengarah ke tanggung jawab. Contohnya, nah, tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Kita nggak pernah tahu ke depannya bakalan seperti apa perkuliahan, dan mungkin adik-adiknya kita nanti itu mereka baru menghadapi beberapa waktu eh, perkuliahan, dalam artian toh baru di awal-awalnya. Masih banyak hal yang akan mereka lalui ke depannya. Jadi, pengharapan ini adalah hal yang akan membantu kita untuk
melewati semua hal yang terjadi, entah itu sesuai dengan yang kita mau atau tidak. Contohnya, tanggung jawabnya kita sebagai mahasiswa pada saat kita sudah merasa tidak mampu lagi, kayak contoh dekat-dekat ujian, OSCE, atau mungkin yang ujian-ujian di akhir blok dan sebagainya itu kan menurutku adalah hal yang eh, sangat-sangat menyita waktunya kita, sangat-sangat bisa membuat kita down dan stres. Apalagi kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu perlu disampaikan bahwa kita harus tetap berpengharapan pada Kristus. Sebenarnya di teladan ini eh, mungkin akan lebih banyak, ya kita akan lebih banyak melihat kepada Ruth. Tapi teman-teman juga boleh tambahkan nanti pengalaman pribadinya teman-teman berdasar dari poin-poinnya yang kita dapatkan dari Ruth. Contohnya tadi itu Ruth berani untuk keluar dari zona nyamannya, tapi Ruth tetap mengandalkan Kristus. Jadi dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu Ruth punya iman. Ruth punya iman yang juga imannya itu diletakkan pada Kristus. Sehingga iman inilah yang membantu dia untuk melewati semua musim kehidupan. Entah itu dia lagi jatuh, entah itu lagi bersuka cita, entah mungkin dia kehilangan pengharapannya, entah itu dia sedang putus asa, tapi dia punya iman. Terus yang ke selanjutnya itu Ruth ini menunjukkan bahwa pengharapan itu tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Nah, ini yang tadi yang soal kayak misalnya kita tidak memungkiri ya ke depan mungkin akan ada perasaan-perasaan kayak bilang, oh saya gagal menjadi mahasiswa yang baik atau mungkin nilaiku seperti ini, nilaiku seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman sampaikan juga itu dari teladan ini bahwa Ruth itu dia eh, menunjukkan bahwa pengharapan sejati itu tidak tergantung pada situasi dan kondisinya pada saat itu. Jadi apapun yang Ruth alami pada saat itu, ya dia tetap berharap pada Kristus. Makanya karena dari harapannya itu dia bisa tetap menyertai mertuanya, dia tetap sama-sama dengan mertuanya. Karena dia punya harapan, pengharapan bahwa Allah yang menyertai Naomi itu adalah Allah yang akan menyertai saya juga. Dan Allah yang menyertai Ruth adalah Allah yang akan menyertai teman-teman PKK dan teman-teman angkatan 2025 dalam menghadapi setiap musim sebagai seorang mahasiswa. Terus yang terakhir yang perlu disampaikan juga bahwa Ruth ini mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah jangkar yang kokoh. Jadi Tuhan itulah adalah jangkar yang kokoh yang tidak akan berubah sampai kapanpun dan apapun situasi dan kondisinya kita. Entah itu kita lagi susah, lagi senang, Tuhan Tuhan yang sama yang menyertai kita pada saat kita berada dalam musim yang sukacita, Tuhan juga yang sama yang akan menyertai kita pada saat kita mengalami musim yang gagal. Itu pertanyaan yang kedua. Sebenarnya pertanyaan yang pertama. Bisa scroll ke bawah deh, yang pertanyaan. Nah ini untuk pertanyaan yang pertama. Itu tadi poin-poin yang perlu teman-teman sampaikan. Eh, jadi dia lebih melihat ke bagaimana Ruth mempertahankan iman dan kesetiaannya untuk tetap bersama-sama dengan mertuanya pada saat itu. Ruth tetap menggantungkan pengharapannya pada Kristus, pada Allah yang sama yang menyertai Naomi, dan Ruth tidak menggantungkan iman dan pengharapannya itu pada situasi dan kondisi yang dialami saat itu. Terus itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Yang pertanyaan yang pertama ini, seperti tadi yang saya bilang, teman-teman boleh sampaikan, eh, tetap berdasar pada itu ya,
bacaannya kita nanti. Sebenarnya terjabarkan satu-satu nih di eh, paragraf-paragraf ini. Sisa teman-teman persiapan pribadi nanti juga untuk menyampaikan dengan lebih baik ke adik-adiknya teman-teman. Eh, tapi di sini juga teman-teman boleh untuk sampaikan kalau misalnya eh, teman-teman mengalami eh, musim-musim dalam kehidupannya teman-teman, pengalaman pribadinya teman-teman, boleh teman-teman sampaikan, tapi tetap yang berkaitan dengan eh, apa yang bisa kita teladani dari Ruth. Jadi hal-hal yang memang bisa mendukung penyampaian itu dari perjalanan imannya teman-teman PKK. Apa yang teman-teman alami secara pribadi dalam kehidupannya teman-teman yang mungkin bersedia teman-teman sharing ke mereka. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua ini, eh, saya punya catatan sedikit untuk teman-teman PKK yang nanti akan memimpin small group. Tolong nanti di sini deh, ini tuh sebenarnya kayak semacam komitmen, komitmen yang eh, AKK-nya teman-teman ambil. Contohnya nah kayak misalnya kan yang kedua itu bagikan hal yang akan kamu lakukan untuk tetap menaruh pengharapan dalam Tuhan dalam menghadapi setiap musim kehidupan. Jadi ini adalah langkah konkret yang mereka mau lakukan. Contohnya ini contoh saja nah. Contohnya saya mau untuk tetap eh, misalnya saya mau membaca Alkitab lebih dalam lagi, mengambil waktu teduh supaya saya memahami dengan baik bahwa pengharapanku itu diletakkan pada Kristus, bagaimana Kristus membimbing saya melalui Alkitab. Jadi dia betul-betul contoh konkret yang bisa dilakukan sama teman-teman eh, maba 2025. Eh, boleh teman-teman bukakan nanti, kasihkan contoh kalau memang maba-maba masih sulit nanti memahami ini, teman-teman boleh kasih satu contoh kayak bagaimana caranya. Kira-kira ada teman-teman secara pribadi apa yang teman-teman mau lakukan supaya teman-teman tetap mengaruh pengharapan dalam Kristus. Boleh teman-teman kasih satu contoh supaya mereka terbayang. Kira-kira, oh seperti ini yang perlu saya lakukan. Jadi nanti itu akan menjadi pegangannya teman-teman PKK dalam eh, menjalankan tugasnya teman-teman sebagai kakak rohani. Jadi eh, ya sebenarnya tuh bahasanya ini sebenarnya komitmen sih, langkah komitmen yang langkah konkret yang mau dikomitmenkan sama teman-teman AKK-nya kalian untuk eh, menghadapi setiap musim itu dengan tetap mengaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi tolong nanti setelah kalian bukakan toh tentang teladannya Ruth itu mengenai iman dan kesetiaan, teman-teman boleh bukakan juga di sini sedikit contohnya kira-kira apa yang contoh konkret yang bisa dilakukan, kemudian tanyakan ke adik-adiknya teman-teman. Nah, itu teman-teman catat dan jadikan pegangan supaya teman-teman bisa melihat ke depan bagaimana teman-teman bisa eh, mengarahkan adik-adiknya teman-teman. Karena mungkin sudah dijelaskan sama Komisi KKPI di awal atau pada saat teman-teman di awal jadi PKK bahwa tugasnya teman-teman itu tidak hanya sebagai orang yang mem-PA-kan, tapi betul-betul teman-teman memperhatikan bagaimana eh, perjalanan iman. Jadi teman-teman menjadi kakak rohani. Nah, itu saya membuat pertanyaan kedua ini sebenarnya supaya teman-teman PKK itu lebih mudah untuk melihat dan eh, membangun bonding dengan adik-adiknya teman-teman nanti ke depan. Supaya teman-teman kayak bisa, oh kemarin misalnya Jenny bilang dia mau
saat teduh supaya dia betul-betul memahami bahwa pengharapan itu datangnya dari Tuhan supaya dia selalu dikuatkan. Dan Tuhan bisa mengirim nanti kayak saat teduh atau mungkin memfollow up sudah saat teduh atau belum. Itu menjadi pegangan pribadinya kalian deh untuk uh, membantu adik-adiknya kalian untuk berpengharapan dalam Kristus dalam setiap momen kehidupannya mereka. Jadi kalau yang tadi yang pertanyaan di uh, small group pertama sama pertanyaan yang pertama di small group yang saat teduh ini sebenarnya itu lebih mengarah ke perjalanan iman dan teoritisnya. Maksudnya kayak apa ya pemahaman-pemahaman yang secara teori. Tapi pertanyaan kedua ini lebih ke actionnya memang. Jadi betul-betul action dari apa yang bisa dialami oleh adik-adik angkatan 2025. Jadi pertanyaan kedua ini saya tidak kasih contoh jawabannya ke kalian, nah karena ini tergantung dari setiap orang. Yang perlu kalian lakukan di sini adalah pertama yang tadi catat secara pribadi untuk dijadikan pegangan ke depan dan juga memperhatikan dengan baik apakah ada yang kayak misalnya melenceng pemahamannya atau mungkin kayak eh, sebagai kakak PA kalian perlu meluruskan. Nah, itu yang perlu diperhatikan di sini. Karena ini adalah pertanyaan yang terbuka, tergantung dari pribadinya setiap orang. Makanya teman-teman perlu nanti untuk pegang itu secara pribadi. Tapi nanti di akhir tetap sampaikan bahwa secara keseluruhan eh, dari small group pertama sampai small group yang kedua di saat tadi ini sebenarnya poinnya adalah menyampaikan ke teman-teman mahasiswa baru bahwa dalam masa-masa transisi yang mungkin mereka hadapi sekarang itu adalah proses pembentukan iman dan karakter eh, yang salah satunya itu terbentuk dari bagaimana kita berharap meletakkan pengharapannya kita dalam Kristus. Jadi pengharapan itu bukan hanya bukan berhenti sampai di mereka memahami saja, tapi betul-betul mereka harus punya tindakan supaya mereka meletakkan pengharapannya itu kepada Kristus. Itu sebenarnya poin-poin pentingnya dari pemahamannya kita di small group pertama dan small group kedua. Mereka memahami bahwa dalam masa transisi, dalam masa perkuliahan, dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian, itu adalah proses pembentukan karakter dan iman, di mana itu akan terbentuk pada saat kita meletakkan pengharapannya kita dalam Kristus, dan pengharapan itulah yang akan membantu dan menopang kita untuk melewati setiap musim yang kita jalani dalam kehidupannya kita. Dia sebagai semangat baru, sebagai penopang yang baru, dan sebagai kekuatan baru untuk menghadapi setiap musim dalam kehidupannya kita, khususnya dalam perkuliahan. Karena sebenarnya di MBA ini kita salah satunya itu kita memberikan gambaran ke adik-adiknya kita bagaimana itu sebenarnya ya dalam dalam kehidupan yang akan datang kayak gitu. Jadi, sorry. Jadi secara tidak langsung tuh itu menjadi apa ya gambaran gitu. Hmm, itu untuk itu untuk pertanyaan yang pertama dan kedua. Kayak gitu.
Yo dari pertanyaan yang pertama sama yang kedua ini, ada yang teman-teman mau tanyakan, Dek? Hmm, yo. Karena tidak ada yang mau bertanya, saya anggap kalian sedikit memahami, maksudnya sama pemahaman tak ini nah yang saya sampaikan dengan yang teman-teman pahami. Kalaupun ada yang teman-teman mau tanyakan, sama yang tadi aku bilang, tolong sampaikan ke KKPI dan disampaikan ke saya secara langsung. Mungkin pada saat nanti kita mau sate atau bagaimana, eh, nanti kalau misalnya ada waktu kita briefing di tempat kegiatan sebentar, mungkin sekitar 10 menit eh, sebelum nanti teman-teman membawakan semua grupnya untuk merefresh poin-poin yang perlu teman-teman sampaikan. Iya, kayaknya itu sih dari saya deh. Saya kembalikan ke KPI. Oke, terima kasih banyak Kak Puput. Ya mungkin saya tanya lagi satu kali, apakah semua, ya apakah ada yang mau bertanya, baik dari renungan yang pertama maupun yang kedua? Mhm. Oke, karena tidak ada sih. Ya mungkin sampai di sini saja penjelasan renungan untuk kegiatannya kita di MBA nanti. Hmm, ya mungkin dari Kak Dery apa ada yang mau ditambahkan Kak? Oke, kalau tidak ada dari Kak Dery, eh ya saya izin sampaikan lagi kalau terkait dengan penjelasan materi konseling yang tadi siang sempat ditunda. eh ya saya mewakili teman-teman KKPI minta maaf karena tidak bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah kita jadwalkan gitu dan yang sudah kami sampaikan ke teman-teman. Tapi kami bakal secepatnya coba koordinasikan ulang gitu dengan Pak Pendeta kapan lagi beliau bisa dan ya segera dijelaskan ke teman-teman. Mungkin seperti itu saja pertemuannya kita malam hari ini dan ya saya akan tutup di dalam doa. Kakak-kakak dan teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, bernama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik menjaga dan memelihara kami sampai pada saat ini. Kami sudah selesai melaksanakan penjelasan dan juga mendengarkan penjelasan terkait renungan yang akan kami bawakan sebagai PKK di MBA nanti. Biarlah kiranya setiap hal yang telah kami dengarkan dan pelajari bersama-sama, boleh kami ingat dengan baik dan lebih daripada itu, boleh kami laksanakan dan kami jelaskan kembali kepada akal kami nanti ya Tuhan. Bisa kehidupan kami, telah kami serahkan ke dalam Tuhan kasih-Mu, kiranya kemurahan hati dan penyertaan daripadamu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kakak dan teman-teman.